malam semua saudara, teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik dapat mempertemukan kita bersekutu di sini untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan malam ini sesuai dengan tema kita adalah jodohku bukan jodohmu. Jodohku, ku itu kecil, sedangkan jodohmu, mu itu besar. Nah, dari tema ini kita mau belajar dan merenungkan apa yang dimaksudkan dengan jodohku bukan jodohmu. Mari kita melihat. Saya ingin share dengan ini PowerPoint, saya harap boleh melihat. Ya, saudara, jadi judul yang kita renungkan malam ini adalah jodohku bukan jodohmu. Kita akan berhadapan dengan satu masa di mana sebagai manusia yang bertumbuh dengan wajar dan normal, maka akan memikirkan bagaimana menemukan jodoh. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal. Dan dalam pertumbuhan kita sebagai orang dewasa, maka itu adalah bagian dari kebutuhan kita, keperluan kita sebagai orang yang akan meneruskan generasi demi generasi. Nah, karena itu mari kita lihat ada fakta di dalam perjodohan yang real pada masa ini kita lihat, saudara. Perjodohan itu bukan hanya urusan dua pribadi yang sedang kasmaran atau jatuh cinta, tetapi justru perjodohan itu harus disadari adalah sebuah peristiwa atau pengalaman yang kompleks. Jadi begitu banyak pengalaman-pengalaman di dalamnya. Salah satunya yang kita harus pikirkan adalah bahwa itu menyangkut kepada regenerasi. Jadi sebelum masuk dalam rumah tangga nikah, jodoh itu sangat menentukan. Itu perlu satu masa, satu waktu untuk berdoa, menggumuli sungguh-sungguh, bahkan tidak boleh kita berjalan sendiri. Kita juga harus bersama dengan orang tua, keluarga, untuk menyampaikan. Ada juga yang menceritakan kepada kakaknya, adiknya, apakah jodoh yang dia inginkan itu sesuai atau tidak. Jadi itu sesuatu yang sangat kompleks. Jadi bukan hanya urusan pribadi orang yang sedang jatuh cinta. Dan dalam pertemuan dua pribadi harus disadari ada banyak hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan yang sangat kompleks. Ada perbedaan suku. Kalau di Malaysia ada perbedaan suku, misalnya orang yang dari Sarawak itu lebih banyak mayoritinya Dayak, sedangkan kalau di Semenanjung di Malaysia itu lebih banyak orang Melayu. Itu saja sudah ada perbedaan yang sangat jauh. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi perbedaan sukunya. Kita ada bahasa saja ada lebih dari 700 bahasa suku. Itu sudah sangat kompleks. Lalu perbedaan ras, budaya. Jadi bicara soal perjodohan bukan hal yang mudah. Nah, lebih lagi saudara, yang sangat kita perlu pikirkan ketika kita sedang berdoa atau sedang dalam masa mencari jodoh itu, kita harus memikirkan ada perkara yang sangat penting, bahwa perjodohan itu melibatkan
spiritualitas, hal-hal yang rohani. Ya. Nah, seringkali yang ketiga ini, yaitu tentang perkara rohani, tidak menjadi perhatian bagi kita. Sehingga kita berkata, jodohku ya jodohku, begitu. Dia kan suka dengan aku, dia senang dengan aku, ya. Itu urusanku, bukan urusanmu, ya. Ini bisnis saya, bukan bisnismu, begitu. Ya. Nah, padahal yang penting kita perhatikan ada perkara spiritual di dalam perjumpaan itu, ya, dalam perjodohan. Tidak dapat seorang diri kita. Ya. Memang berbeda dengan cara berpikir dan hidup gaya dengan orang Europe, orang Eropa, ya, atau selain orang Asia, ya. Dari mulai kelahiran sampai perjodohan, pernikahan, selalu di dalam budaya Asia itu melibatkan keluarga dan juga kita terlibat di dalam hal-hal yang rohani. Ya. Bahkan kalau di dalam suku-suku kita menemukan ada masa-masa di mana hal-hal yang rohani itu sebelum ada Kristen, sebelum ada kekristenan, dilakukan dengan penyembahan, doa-doa yang khusus, ya, di dalam suku-suku tertentu itu ada, ya. Jadi ini sebuah fakta, ya, bahwa perjodohan itu pasti akan melibatkan spiritualitas, ya, hal-hal yang rohani. Tidak bisa dipisahkan, ya. Kita tidak bisa mengabaikan yang lain lebih penting daripada hal yang rohani misalnya. Ya, jadi dia harus ada kombinasi yang sama. Ya. Nah, soalan yang lebih lagi harus kita pikirkan, saudara, bahwa dalam perjodohan itu keyakinan itu sangat menentukan, sangat mempengaruhi kehidupan dan berlanjutnya nanti rumah tangga kita. Ya. Keyakinan akan jodoh yang terpilih adalah untuk saat ini, ya, bukan nanti sesudah menjalani rumah tangga. Jodoh itu harus dimulai dari perkenalan, pertemanan, ya, itu sudah harus dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang sangat penting karena kita harus mengambilkan keputusan yang sangat mendasar untuk menentukan pilihan itu. Dan itu dalam pertimbangan-pertimbangan itu salah satu harus didasarkan pada keyakinan yang benar. Ya. Nah, itulah saudara yang kita lihat dalam kehidupan khususnya pada masa kini bahwa perjodohan itu memang tidak mudah, ya. Harus kita lihat dalam banyak sisi, dalam banyak perkara, ya. Jodoh yang terpilih itu harus dimulai saat ini, ya. Ada yang mengatakan, oh, yang penting kami menjalani dululah, ya. Yang penting kami suka sama suka, ya. Nanti soal bagaimana dalam rumah tangga itu urusan lain katanya. Nah, boleh saja kalau ada yang punya keyakinan atau pilihan cara yang seperti itu. Tetapi itu berarti dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang lebih besar lagi di dalam rumah tangga. Ya. Karena itu yang paling penting dalam perjodohan itu jangan sampai kita salah memilih. Ya. Dan ini fakta yang kita temukan juga di dalam banyak kehidupan rumah tangga. Ya. Kalau kita lihat kehidupan artis atau juga meskipun mereka Kristen ya, tapi ternyata kehidupan rumah tangganya tidak lagi menjadi contoh. Ya. Karena apa? Memulainya bukan dengan keyakinan yang benar. Ya. Mereka anggap yang penting dijalani, ya, mau berbeda agama atau berbeda keyakinan itu tidak menjadi persoalan, ya. Sehingga muncullah masalah-masalah besar. Bahkan sesudah menikah dalam sekian puluh tahun terjadi divorce atau perceraian, ya. Nah, itu ada banyak yang fakta kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, dalam perjodohan ini sekarang, ya, juga tidak dapat dipisahkan bahwa
pada masa saudara sekarang ini masuk ke dalam penggunaan teknologi artificial intelligence dalam memilih jodoh. Ya, saya pikir ini satu kemajuan yang luar biasa di era ini karena saudara-saudara khususnya generasi Z dan generasi Alpha ini, ya, saudara masuk di dalam zaman yang memang jauh berbeda dengan kami. Kami yang lahir 50-60 tahun yang lalu, ya berbeda dengan pengalaman saudara-saudara sekarang. Ya. Nah, cara menemukan jodoh ya, yang paling klasik atau yang paling tua itu baik di Alkitab atau di luar Alkitab kita menemukan dipakai ada istilah mak comblang. Ya. Itu biasanya mempertemukan antara seseorang dengan seseorang menjadi pasangan. Ya. Itu ada istilah. Ya, kita kurang paham apa artinya di Malaysia nama itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia sebut dengan istilah mak comblang. Ya. Nah, biasanya ini targetnya adalah captive market, ya. Jadi terbatas, ya, tertutup, ya. Dan dia biasa sudah langsung kepada individu mempertemukannya, ya. Karena dia tahu mana yang cocok begitu. Ya, itu ada peran dari itu mak comblang, ya. Itu sudah dari zaman dahulu sudah ada seperti itu. Ya. Nah, tetapi kemajuan zaman tidak dapat dihindari bahwa mencari jodoh juga melibatkan orang ketiga yang lain. Ya. Kalau kami tidak salah ingat, saya tidak salah ingat, mungkin memasuki tahun 1990, ya, ada istilah biro jodoh. Ya. Jadi ada satu lembaga atau badan tertentu yang kemudian dapat mempertemukan pasangan-pasangan di dalam komunitas mereka, community mereka, ya, disebut dengan biro jodoh. Nah, biasanya ini lebih luas lagi, ya. Jadi siapa saja boleh bertemu, siapa yang cocok baru nanti mereka meneruskannya ke dalam hubungan yang lebih private, lebih pribadi, ya. Dan di dalam biro jodoh pilihannya lebih banyak, ya. Ini faktanya yang terjadi. Ya. Dan kalau kita memperhatikan, perjodohan juga makin mengalami perkembangan, makin kemajuan, ya, terjadi. Memasuki tahun 2010 sampai sekarang, ya, dan seterusnya akan makin maju, ada perjodohan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi perjodohan atau platform, ya, atau aplikasi-aplikasi yang menggantikan fungsi dari biro jodoh. Ya. Jadi sekarang menggunakan media. Ya. Nah, ini menjadi tidak terbatas, ya, karena siapa saja bisa bertemu antar bangsa. Ya. Baik itu orang Malaysia dengan orang Amerika, orang Indonesia dengan orang Jerman. Ya. Siapa saja boleh bertemu dalam aplikasi, ya, dalam perjodohan di situ. Dia tidak terbatas, tetapi ada yang kita harus ingat, bahwa dalam aplikasi itu tidak melibatkan sisi emosi dan spiritual. Ya. Jadi kita boleh bertemu dengan sesiapa saja yang kita ingin ketemu sesuai dengan nilai atau yang kita inginkan, ya. Tapi di situ hanya berupa pengenalan secara intelektual, ya. Tidak ada sisi emosi dan spiritualnya. Yang rohani sudah jadi dianggap tidak lagi penting. Ya. Jadi kalau ada pada zaman ini, mungkin saya tidak tahu nanti ke depan anak-anak muda termasuk saudara-saudara sekarang ini yang ada di ruangan Zoom ini, ya. Nanti orang kalau mau cari jodoh dikatakan, kamu tanya saja kepada Tuhan, kamu berdoa. Itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Ya. Sudah dianggap tidak berlaku. Ya. Sekarang cari saja di aplikasi, kamu pasti dapat jodohmu. Ya kan? Ya. Jadi kita sendiri melihat bagaimana perkembangan kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya di dalam hal perjodohan.
Ya. Yang rohani itu sudah dianggap ketinggalan zaman, ya, tidak berlaku lagi. Ya. Nah, ini yang kita harus menjadi hati-hati, saudara, karena kecerdasan buatan itu atau yang disebut dengan artificial intelligence itu menjadi penentu, ya, dalam melakukan hubungan atau komunikasi, ya, satu dengan yang lain antar manusia. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara. Saudara sebagai orang muda tentu akan masuki dalam pengalaman ini atau sudah ada yang mengalaminya saat ini, ya, mencari jodoh di platform-platform itu atau di aplikasi-aplikasi, ya, karena sudah banyak ditawarkan sekarang. Jadi ini fakta-fakta yang harus kita cermati, kita hadapi pada zaman ini yang tidak bisa memang dihindari, saudara. Nah, sedangkan tema kita sekarang adalah jodohku bukan jodohmu. Ya, jadi kalau kita memaksakan apa yang kita inginkan menjadi jodoh kita, tapi itu bukan dalam kehendak Tuhan, ya, dan di dalamnya dalam perhubungan itu tidak ada hal-hal yang rohani dan emosi menjadi hilang, dan ini menjadi bahaya. Manusia akan menjadi robot, manusia akan menjadi mesin, ya, yang berjalan, ya, yang bernyawa. Karena itu mari kita perhatikan ini kondisi yang menjadi semakin menghadapi tantangan yang lebih besar, ya, khususnya bagi saudara-saudara kaum muda, ya, generasi Z, generasi Alpha, ya, kemudian di hadapan saudara nyata, ya, persoalan-persoalan ini. Ya. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan kalau kita membaca firman Tuhan, nanti Pendeta Edward akan lebih memperjelas. Ya. Saya ingin sampaikan ada nasihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6. Ya, saudara boleh membaca bagian itu. Ya, lihat 2 Korintus pasal 6. Kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir itu dalam perikop itu, di situ ada dijelaskan, ya, ada 5 kebenaran nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Dalam hal ini, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan tentang nasihat dalam kehidupan rohani sebagai pengikut Kristus. Nah, karena konteks kita ini berbicara pada perjodohan, saya mau menyampaikan ini sebagai nasihat firman Tuhan bagi kita. Ya. Dalam 2 Korintus 6 itu dikatakan dari ayat 1 sampai terakhir. Ayat yang pertama kita harus perhatikan di situ dalam hubungan kita dan perjodohan ini kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Bahwa kasih karunia Allah sudah begitu besar dalam hidup kita. Maka ketika kita sampai kepada masa di mana harus memilih jodoh, ingatlah kasih karunia Allah itu sangat berharga dalam hidup kita. Jangan karena keinginan diri sendiri, kehendak daging, lalu rusak seluruh kasih karunia Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadikan orang lain tersandung dari ayat 2 sampai ayat yang 10. Ya, Rasul Paulus di situ berkata bahwa kami tidak menjadikan orang lain tersandung. Maka dalam perhubungan perjodohan pun, Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi batu sandungan bagi kesaksian kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan sepatutnya seharusnya kita menjadi terang bagi mereka. Ya. Jadi saudara boleh lihat nanti dalam 2 Korintus 6 itu ayat 2 sampai 10. Lalu yang ketiga, membangun hubungan perjodohan itu kita harus membuka hati lebar-lebar untuk nasihat dan teguran firman Tuhan. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau jiwa dan roh kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang melawan kehendak Tuhan.
Maka dikatakan dalam ayat 11 sampai 13, buka hati lebar-lebar untuk nasihat dan teguran firman Tuhan. Itu harus menjadi yang sangat penting dalam kehidupan kita secara spiritual, secara rohani. Lalu yang keempat, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Itu ayat 14 sampai 16. Ya. Bahwa kita mau melakukan hubungan sebagai pasangan atau dalam berjodoh, kita harus mulai dengan keseimbangan, termasuk dalam hal keseimbangan rohani. Ya. Banyak hal di situ. Keseimbangan juga nanti dalam EQ, ya, IQ, semua harus dilihat. Maka dipesan oleh firman Tuhan ini, jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Nah, kalau membaca di dalam Alkitab terjemahan lama, itu dikatakan jangan mau dikenakan kuk yang sama dengan orang yang tidak beriman. Itu kuk. Ya. Kalau kuk itu seperti kerbau atau sapi zaman dahulu, kalau ingin membajak di sawah atau mengolah sawah itu, ya biasa dipasang dua, ya kiri kanan itu 2 ekor lembu atau sapi atau kerbau, ya. Maka dipasangkan itu kuk di atas bahunya, ya, supaya dia boleh diarahkan untuk mengolah tanah yang atau ladang itu. Ya. Maka dikatakan di sini jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Kalau kerbau atau sapi itu menjadi gambaran pasangan, maka kalau satunya yang ini rusak atau dia tidak percaya, dia belum yakin kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bagaimana ini hendak maju bersama-sama? Itu persoalannya. Ya. Nah, yang kelima, saudara, nasihat di sini begitu jelas. Ayat 17 sampai 18 dikatakan, pisahkan dirimu dari mereka. Kalau kita tahu dalam perjodohan ini Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak dimuliakan, kita harus ambil keputusan, pisahkan diri. Jangan teruskan. Karena kalau kita meneruskan, kita sedang mematikan apa yang suara Roh Kudus katakan dalam hati kita. Karena kita sudah punya Roh Kudus, ya. Nah, di sini diajarkan supaya kita sungguh ambil berani keputusan, pisahkan diri, jauhkan dari mereka. Jangan berikan peluang, kesempatan. Karena iblis itu lebih pandai dari kita, ya kan? Dia singa yang mengaum-ngaum. Bila kita sudah lengah, kita tidak siaga, dia akan habiskan kita. Ya. Maka dikatakan ayat 17-18, pisahkan diri. Jangan tinggal, jangan hidup bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, ini saudara yang ingin kita sharing, kita bagikan sebagai kebenaran, bagaimana kita memahami jodoh kita itu adalah jodoh yang dikehendaki oleh Tuhan. Nanti kita lanjutkan di dalam pertanyaan-pertanyaan lagi dalam diskus kita. Saya menyerahkan kepada moderator